Yang kedua ada orang tua sabab. Sabab keilmuan. Kita punya guru kita ngasih ilmu, nih orang tua. Sabab keilmuan. Yang kedua, karena sabab ini adalah sabab pernikahan. Kita punya suami kita punya ibu dan bapak. Maka orang tua suami kita, dia juga menjadi orang tua kita, tapi orang tua sebab perkawinan. Tapi nanti kalau misalkan ada yang bercerai, tidak ada yang namanya mantan mertua. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak, mantan mertua tidak ada. Nggak ada. Jadi mentang-mentang kita cerai sama pasangan kita, nggak pernah lagi silaturahim sama mertua. Nah ini yang tidak diperbolehkan karena tidak ada yang namanya mantan mertua, dia tetap orang tua kita. Ya. Nah bagaimana jawabannya kalau misalkan seorang laki-laki, dia punya orang tua yang harus dinafkahi, tapi dia juga punya kewajiban terhadap istrinya. Ya, jadi para ulama sepakat ala zaujatik wa alal waladik, sama anak dan istri itu lebih afdol. Terlebih kalau orang tuanya orang kaya. Jadi si laki-laki ini punya istri anak, kemudian punya ibu, ya punya orang tua, sudah tua tetapi hartanya masih banyak. Nah di sini dia tidak ada kewajiban untuk memberi kepada orang tuanya, sebagaimana dia rutin memberi kepada istrinya. Tapi beda hal kalau misalkan indakal kibaro ahaduhuma, kalau salah satunya sudah mohon maaf dalam usia senja, salah satunya sudah dalam keadaan marid atau maridoh, keadaan sakit, maka anak laki-laki itu punya kewajiban menafkahi ibunya. Jadi kita para istri kalau punya suami ngasih sama orang tua jangan cemburu, ya, nggak boleh cemburu bu, ibu, pernah marah nggak laki ngasih orang tua? Kalau ngasih perempuan lain baru marah. Lah kalau perempuan yang lahirin dia nggak boleh kita marah karena disitulah perjuangan seorang ibu karena kita juga ibu, ya. Andai kata kita tidak hormat kepada mertua kita, disebutkan birru abaakum tabirrokum abnaukum. Hormati orang tua kamu, baik yang mertua ataupun orang tua kandung. Kenapa? Tabirrokum abnaukum. Kalau kamu punya anak itu ada hubungan apa disebutnya? Sebab akibat. Kalau kamu hormat sama orang tua, kelak anakmu jadi orang yang hormat sama dirimu. Tapi kalau kamu jadi anak durhaka kepada orang tua, anak-anakmu juga nggak jauh beda nanti. Saya belum lama lihat video viral di Instagram, mungkin ibu-ibu juga ngelihat. Ada salah satu yang merekam, ya, ini kejadiannya di rumah sakit. Jadi ibu-ibu sudah tua renta, kayaknya sih mungkin entah stroke atau nggak bisa jalan lagi ya bu, di atas kursi roda, itu didorong sama perempuan, ya perempuan. Sudah berusia juga. Saya nggak tahu itu anaknya atau itu pengasuhnya atau babysitternya, nggak tahu kita, ya. Tapi kalau itu anaknya kebangetan sekali, pas banget kerekam videonya. Apa yang terjadi? Ini si ibu yang sudah tua renta, ya kadang orang tua itu kan indakal kibaru ahaduhuma falatakul lahuma ufin dalam Al-Quran. Nggak boleh kita ngomong ya. Walatan harhuma nggak boleh gentak. Kenapa? Orang tua kalau sudah kembali pada usia tua itu anak-anak kalah manjanya bu, ya. Saya ngerasain banget ngerawat ibu saya 5 tahun kurang lebih stroke, itu kembali kayak anak kecil. Kalau anak kecil buang pup di celana di tempat tidur, anak kecil, sedikit kotorannya. Tapi kalau orang tua, dia buang kotoran, itu satu tempat tidur kena semua. Jadi melebihi anak kecil, manjanya pun melebihi anak kecil. Ini seorang ibu-ibu sama orang yang bawa di belakangnya, kemungkinan anaknya ya atau pengasuhnya, itu ditabok bolak-balik. Ya, ditabok bolak-balik, didorong ibu itu. Kemudian ibu itu menengok, dicubit lagi sama orang di belakangnya itu. Yang ngerekam, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi hati-hati. Kenapa kita punya anak kadang durhaka sama kita? Kadang sulit dibilangin, mohon maaf, bisa jadi ada dulu kelakuan kita sama orang tua yang tidak kita sadari. Makanya kalau ada mungkin yang pernah khilaf dulu sama orang tua, langsung istighfar bu. Kita sholat tobat, ya Allah, saya mohon ampun pernah berbuat tidak baik kepada orang tua saya. Kenapa? Takutnya pas jadi orang tua,
anak kita juga melakukan hal yang sama. Ya, takutnya melakukan hal yang sama. Jadi ini pentingnya kita harus saling empati terutama kepada mertua kita. Jadi kalau ada laki-laki dia orang yang kaya berlebih rizkinya banyak, nah lebih baik kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab disebutkan tawazun, seimbang. Istrinya dikasih, ibunya juga dikasih. Nah istri yang baik, istri yang solihah adalah istri yang bisa menjadi jembatan wasilah suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Itu ciri istri solihah. Ya, Bu, ibu kalau dibeliin emas sama suami, bilang gini nggak sama suami, Bang? Ini emas banyak banget, alhamdulillah ibu udah dibeliin belum, Bang? Bilang gitu nggak? Dibeliin tas branded sama suami, ya Allah Bang, alhamdulillah tiap bulan kayak begini Bang. Ngomong-ngomong ibu di kampung udah dibeliin belum Bang? Suka nanya gitu gak Bu sama suami? Enggak katanya. Ya, jadi ayo sama-sama kita terapkan, kita amalkan. Kalau suami ngasih sesuatu sama kita, mau itu duit, mau itu tas, mau itu barang-barang yang mewah, tanya sama suami kita, Bang, abang ngasih saya duit banyak bener nih, habis dapat tender, dapat bonus. Ngomong-ngomong ibu dikasih nggak Bang? Kata abangnya belum dikasih, kasih juga Bang, transfer juga, ya. Jadi jangan ada cemburu sama orang tua, ya. Lebih baik suami kita mengeluarkan uangnya buat orang tuanya daripada buat yang lain-lainnya. Nah, nanti takutnya ada rekening tersembunyi, kayak film Layangan Putus. Ini siapa mas rekeningnya? Aku nggak tahu. Ini atas nama kamu kata istrinya. Dan kamu ajak dia ke Kapadokia. It's my dream katanya. Nonton ibu-ibu di sini nih kayaknya nih ya. Bu. Jadi jangan pernah cemburu sama orang tua sendiri, ya. Kalau sama perempuan lain barulah kita cemburu, nggak apa-apa. Apalagi kalau punya madu, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan ya nggak ada yang dimadu lah di sini. Semua. Kalau ada yang punya madu ya cemburu nggak apa-apa. Aisyah pun pernah cemburu sama Rasulullah. Ya, ini salah satu keutamaan Aisyah dengan Rasulullah. Mereka kalau bertengkar, baik itu Rasulullah dengan Aisyah ataupun Aisyah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu nggak pernah saling sikut-sikutan, nggak pernah main KDRT. Kata Rasulullah bilang, ana khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, tapi aku adalah orang yang paling baik di antara kalian semua. Rasulullah itu nggak pernah sedikit pun mukul istrinya, nggak pernah sedikit pun menyakitin istrinya. Ya, bahkan ketika peristiwa hadisul ifki yang difitnah Aisyah itu berselingkuh dengan salah satu pasukan peperangan Islam saat itu Rasulullah tidak pernah kasar sama Aisyah, tapi Rasulullah walaupun marah dipulangkannya Aisyah ke rumah Abu Bakar, mertuanya. Itu Rasulullah tiap hari ngintip di jendela, Bu. Istriku gimana keadaannya ya? Jadi tidak sampai mukul apalagi berkata kasar. Kan dokter Aisyah Dahlan pernah bilang ya Bu ya, sering isi kajian di sini juga, kalau perempuan itu kan mulutnya dalam sehari bisa mengeluarkan kata-kata sampai berapa? 20.000 kata gitu. Laki-laki hanya sekitar 7.000 kata. Nah artinya memang perempuan tuh suka ngomong gitu. Lebih banyak omongannya. Apalagi kalau suami kita marah, menjawab kita lebih banyak. Itu juga yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Pertama masih muda, labil. Yang kedua suka ngambek, wajar ya, karena beliau cinta sekali dengan Rasulullah. Kalau kita jadi istri Rasul pun pasti kita cinta banget sama Rasul, betul nggak Bu? Iya, banyak cemburunya seperti Aisyah. Nah, Aisyah juga sangat pencemburu. Jadi Aisyah itu kalau misalkan marah, nggak pernah berhenti ngomongnya. Rasulullah, ya nggak jauh sama kita ya Bu. Tapi apa yang Rasulullah katakan, Rasulullah nggak pernah ngomong, ngejawab kamu ya. Kamu marahin suami ya? Tidak. Tapi yang Rasulullah lakukan adalah meredam kemarahannya, dipeluknya Aisyah, diciumnya keningnya. Aduh, Masya Allah, Ibu kalau di rumah gitu nggak sama suami Bu? Jujur banget sih. Jadi abis pulang dari Rumil, ya ayah kalau marah sebisa mungkin contoh Rasulullah.
Kata suaminya,